Selamat datang di konten edukasi program studi ilmu keperawatan FKKMK UGM. Kali ini kita akan membahas mengenai topik seks pranikah. Mengapa dilarang ya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut WHO dan Depkes, remaja merupakan penduduk yang berusia 10-19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja merupakan penduduk dengan usia 10-24 tahun serta belum menikah. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Mari kita simak permasalahan remaja di Indonesia. Perilaku berisiko pada usia remaja diantaranya adalah seks bebas, narkoba, minum minuman keras, merokok, aborsi, tawuran, sampai dengan kenakalan remaja lainnya. Permasalahan ini sudah sangat mengkhawatirkan, diantaranya seperti perkelahian pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, bullying, serta meningkatnya kasus kehamilan di kalangan remaja putri yang terjadi akibat perilaku seksual. Lalu, apa sih seks pranikah itu? Seks pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan resmi menurut hukum, agama, dan kepercayaan lainnya. Sedangkan tahapan perilaku seksual pranikah dimulai dari berciuman, bercumbu ringan, sampai dengan berhubungan intim. Dan menurut Walker, ada 5 tahapannya, seperti touching, kissing, necking, petting, dan intercourse. Menurut SDKI 2012, terdapat 3,7 juta remaja yang menyatakan pernah berhubungan seksual pranikah. Sedangkan menurut Kemenkes 2018, terdapat 62,7% remaja yang menyatakan pernah berhubungan seksual di luar nikah. Sungguh ironi bukan? Dampak dari seks pranikah seperti kehamilan di luar pernikahan, terkena penyakit menular seksual sampai dengan HIV/AIDS. Kemudian terjadi kecemasan, depresi, dan rendah diri, serta seseorang dapat dikucilkan dari lingkungannya, putus sekolah, sampai menjadi pengangguran. Faktor yang mempengaruhi kegiatan seks pranikah diantaranya kurang pengetahuan seksualitas dari remaja, adanya konten seksual dari media massa, kesalahan pola asuh dari orang tua, lingkungan sosial yang kurang baik, serta rendahnya pendidikan nilai agama dan moral dari remaja. Lalu, apa sih permasalahannya? Singkatnya, remaja merupakan masa transisi sehingga terjadi perubahan pesat, salah satunya perubahan fungsi seksual. Dikarenakan hal tersebut, remaja memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga remaja rentan sekali terkena perilaku seks pranikah. Seks pranikah dapat menyebabkan permasalahan serius seperti terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual, termasuk penyakit HIV yang akan berdampak pada masa depan remaja tersebut. Untuk menanganinya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan memperkuat pendidikan agama bagi remaja, menyibukkan diri dengan hal-hal positif, dan membatasi pergaulan agar tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Kemudian, secara internal, seseorang dapat menanamkan ajaran agama secara utuh dan secara eksternal dapat berupa dukungan keluarga, teman sebaya, dan dukungan sosial. Yuk mengenal program kegiatan remaja. BKKBN telah menyediakan beberapa program yang diperuntukkan untuk kalangan remaja. Yang pertama ada genre, dan yang kedua ada PIKR. Dua kegiatan ini sama-sama memberikan informasi dan konseling terkait dengan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga telah membentuk PKPR atau Puskesmas Peduli Kesehatan Remaja, UKS, Posyandu Remaja, dan layanan konseling yang diperuntukkan untuk remaja. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh perawat ya? Perawat dapat melibatkan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada remaja terkait bahaya dilakukannya seks pranikah. Perawat juga dapat melakukan penyuluhan, kegiatan pengembangan diri, dan memberikan motivasi kepada remaja. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Semoga materinya bermanfaat ya. Sampai jumpa.